Halo semuanya, perkenalkan saya Vanes van der Touw Mungilala dengan NIM 2106 1102 0320 dari B5 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan membahas materi statistik, populasi dan sampel dengan dosen pengampu yaitu Dr. Imelda Welin Juliana, Hogi SEMM. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu populasi. Secara umum, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, yang dapat berupa orang-orang, intuisi-intuisi, dan benda-benda. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Berikutnya, sampel. Secara sederhana, sampel dapat diartikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari keseluruhan objek penelitian itu yang dinamakan atau disebut dengan istilah populasi. Kemudian diambil beberapa saja objek yang diambil ini ialah disebut sampel. Sampel didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi yang diteliti. Berikutnya, kriteria sampel. Ada dua kriteria sampel. Yang pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi ini adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Dan yang kedua, kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini adalah menghilangkan atau mengeluarkan yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian. Berikutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian besar dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian itu atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Berikutnya, teknik penentuan sampel. Ada dua jenis teknik penentuan sampel. Yang pertama, teknik sampel acak. Teknik pengambilan sampel menggunakan kaidah peluang dalam penentuan sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen untuk populasi untuk menjadi sampel. Yang kedua, teknik sampel tidak acak. Kebalikan dari teknik sampel acak, metode pengambilan sampel ini bukan proses seleksi tetap atau standar. Di dalam teknik ini, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Atau dengan kata lain, hanya beberapa saja yang bisa masuk ke dalam sampel. Berikutnya, manfaat sampling. Ada beberapa manfaat ketika
melakukan sampling. Yang pertama itu untuk menghemat biaya penelitian. Yang kedua, untuk menghemat waktu penelitian. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat. Yang kelima, memperluas ruang lingkup penelitian. Kesimpulannya ialah populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri, baik berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data penelitian. Sampel adalah bagian keseluruhan karakteristik populasi yang sedang diteliti, yang tujuan pengambilan sampel atau sampling untuk mengetahui nilai atau karakteristik dari populasi. Demikianlah pembahasan saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.